saya masih ngantuk dari kita mulai saja sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Saya doakan semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barakah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah Sayyid Sabiq, fikih sunnah Sayyid Sabiq. Di pada tata cara sholat malam atau kaifiyah atau tata tertibnya sholat malam, yang bagian kelima adalah hendaklah menghentikan sholat dulu dan kembali tidur bila terasa sangat mengantuk sampai hilang kantuknya. Di dalam Islam itu kalau udah ngantuk jangan dipaksakan sholat malam, tapi tidur dulu. Karena mata itu punya hak. Di dalam Islam itu ada istilah takalluf. Takalluf itu membebani diri di luar kemampuannya sampai mendolimi hak-hak anggota tubuh kita. Jadi mata ini punya hak, kalau ngantuk ya ditidurkan. Badan kita ini punya hak, kalau lelah ya diistirahatkan. Perut kita juga punya hak, kalau lapar ya makan. Cuman jangan terlalu banyak ngasih hak mata, nanti tidur terus. Jangan terlalu banyak ngasih hak makan perut, nanti terlalu kenyang. Kalau terlalu banyak makan kan nanti takutnya tebel, tambah tebel. Kalau terlalu banyak ngasih hak makan, kalau terlalu banyak ngasih hak istirahat badan, nanti jadi pemalas. Jadi semuanya harus sedang-sedang, tidak boleh berlebihan. Berlebihan dalam beraktivitas sampai membebani anggota tubuh di luar kemampuannya itu dolim, tidak boleh juga. Dalam Islam itu tidak boleh. Makanya kalau ngantuk tidur. Tapi harus bisa dibedakan antara ngantuk dan ngantuan, itu beda. Saya ulang, harus bisa dibedakan antara ngantuk dan ngantuan. Apa bedanya ngantuk dan ngantuan? Kalau ngantuk itu memang kita betul-betul ngantuk, capek, lelah, kurang istirahat, itu tidur. Tapi kalau perasaan, misalnya ini ya, perasaan pekerjaan sudah ada yang menghandle, pembantu rumah tangga, kemana-mana ada sopirnya, semuanya sudah difasilitasi oleh suami misalnya, terus enak semua, tapi kok masih ngantuk, itu berarti ngantuan. Jadi kalau sudah cukup istirahatnya, tidak terlalu lelah dalam pekerjaannya, kok masih ngantuk, berarti ngantuan. Kalau ngantuan mesti dilawan, namanya mujahadah.
Jadi melawan ngantuk supaya nggak ngantukan itu namanya mujahadah. Tapi kalau objektif ngantuk, jangan paksakan tidur. Terus seperti itu. Jadi nggak boleh takalluf memberikan beban kepada badan ini di luar kemampuannya, itu tidak boleh. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabdanya? Idza qama ahadukum minal laili fasta'jamal qur'ana ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji', rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Idza qama ahadukum, apabila bangkit untuk sholat malam siapa salah seorang di antara kalian minal laili, di tengah malam atau pada sebagian malam, fasta'jamal Qur'an, kemudian atau maka terasa berat Al-Qur'an itu ala lisani, atas lisannya karena ngantuk maksudnya, falam yadri ma yaqul, maka kemudian dia pun tidak sadar dengan apa yang dia katakan, falyataji, maka hendaklah ia tidur. Jadi ukuran ngantuk itu kalau kemudian dia coba baca Al-Quran, itu terasa berat di lisannya, bahkan dia nggak sadar dengan apa yang dia baca. Nah, itu ukuran ngantuk. Yang begitu-begitu itu sebaiknya istirahat dulu aja, daripada bacaannya pating celetot. Pating celetot itu nggak jelas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dakhala, masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah, ke masjid, wa hablun mamdudun, sementara ada saat masuk masjid itu Nabi melihat ada tali yang dibentangkan atau diikat. Begitu masuk ke masjid, tanpa situ ada tali yang terbentang, yang dibentangkan, mamdudun baina sariyataini, di antara dua tiang. Faqala, maka Nabi bersabda, ma hada, tali apa ini? Qalu, mereka menjawab, li Zainab, ini tali milik Zainab ya Rasulullah. Tusolli, kalau dia sholat. Ini li Zainab tusolli, ini tali buat Zainab sholat ya Rasulullah. Tali untuk Zainab sholat. Idza kasalat, apabila dia malas, au fatarat, atau ya lagi malas, jenuh, amsakat bih, maka dia berpegangan di situ atau di tali itu. Jadi kalau udah mulai ngantuk atau udah mulai jenuh, dia paksakan sholat dengan berpegang pada tali itu. Faqala hulluhu, maka Nabi bersabda, hulluhu, lepaskan tali itu, liyusalli ahadukum, agar supaya sholat salah satu di antara kalian, nasyatahu, berdasar pada kesanggupannya, kemampuannya. Jadi hendaklah dia itu sholat ketika dia masih segar, bukan pas ngantuk. Fa idza kasala aw fatara falyarqut, maka apabila dia mulai terasa malas atau berat atau ngantuk, maka hendaklah ia tidur terlebih dahulu. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Sholat di saat kita memang masih mampu sholat. Kalau udah mulai terasa ngantuk, lelah, berat, udah tidur dulu aja. Saya ulang ya, ini saya ulang, objektif ngantuk loh ya, objektif lelah. Saya ulang ini, perasaan tidur udah cukup nih, perasaan aktivitas tidak terlalu padat, perasaan beberapa hal sudah difasilitasi entah oleh kantor atau oleh suami misalnya. Kok kemudian kita ini masih ngantuk? Itu ngantukan namanya. Dan nanti coba dirasakan, karena memang sholat malam ini berat, sehingga harus ada mujahadah. Nah, jadi harus objektif memandang apakah kita ngantuk atau tidak. Loh Ustadz, kalau nyatanya kita ngantuk bagaimana Ustadz? Nyatanya ini pegawai BRI ini kan misalnya ini pulang jam berapa Pak Adi? Kalau orang BRI macam-macam Pak, ada jam 7, jam 8, sampai rumah jam 8. Jam 8 itu wes. Misalnya ini ya, sampai rumah jam 8. Kadang nggak langsung tidur kan ya? Kadang. Nah, baru tidur jam 9 atau jam 10 misalnya. Kan lelah badan itu. Supaya kita tidak kehilangan sholat malam, bagaimana
gunakan caranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu sama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini di masa Nabi masih hidup, beliau ini orang miskin, pekerja berat. Nah, suatu saat beliau ini dipesan oleh Nabi, ya kalau mau tidur sholat malam dulu, witir walaupun cuma 1 rakaat. Jadi kalau bagi Bapak Ibu pegawai BRI sholat malam itu terasa berat karena pekerjaan yang cukup membebani, maka silakan nanti sholat malamnya dikerjakan sebelum tidur setelah ba'diyah isya. 1 rakaat witir, mau 3 rakaat lebih baik, ditambah qiyamul lail 2 rakaat silahkan, tidak ada masalah. Yang penting kerjakan. Nah, Nabi memuji dua-duanya itu. Orang yang ngerjakan sebelum tidur dipuji oleh Nabi. Orang yang ngerjakan setelah bangun tidur sebelum subuh juga dipuji oleh Nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya, Wahai Abu Bakar, kamu sholat malamnya kapan? Di akhir malam ya Rasulullah. Kalau kamu Umar, saya di awal malam ya Rasulullah, sebelum tidur saya sholat witir terlebih dahulu. Kalau kamu Abu Bakar, saya setelah bangun dari tidur. Bagi yang sholat sebelum tidur dipuji oleh Nabi, kamu berhati-hati. Bagi yang tidur dulu baru sholat witir, nanti di akhir malam dipuji oleh Nabi, kamu adalah orang yang kuat. Jadi kalau Anda mengerjakan sholat malam dalam bentuk witir sebelum tidur, Anda dipuji oleh Nabi sebagai orang yang berhati-hati. Kalau Anda sanggup bangun di akhir malam untuk sholat tahajud dan sholat witir, Anda dipuji oleh Nabi sebagai orang yang kuat. Mana yang lebih baik? Tentu yang di akhir malam itu yang lebih baik. Cuman kalau daripada tidak sama sekali, itu ada rumus yang mengatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau kita tidak bisa mengerjakan dengan nilai sempurna, paling enggak jangan tinggalkan semua. Jangan ditinggalkan semua. Allahu Akbar. Kemudian hendaklah jangan memberatkan, ini yang keenam ya, jangan memberatkan diri. Jadi hendaklah bersolat malam itu sekedar tenaga, tetapi hendaklah mengerjakannya dengan tekun dan jangan sampai meninggalkan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Jadi kalau bisa salat malam itu sebatas pada kemampuan kita mengerjakannya dan tidak harus dipaksakan sampai dengan berbanyak-banyak dalam rakaat. Bahkan yang disarankan oleh para ulama itu bukan banyaknya rakaatnya, tapi kualitas sholatnya. Bisa saja Anda sholat malam cuman 4 rakaat, 5 sama witirnya misalnya gitu ya. Atau cuman bisa jadi Anda sholat malamnya cuman 7 rakaat misalnya, witirnya 3, tahajudnya 4 misalnya gitu. Atau bisa jadi cuman 2 rakaat tahajudnya, witirnya 1 rakaat. Asal Anda bisa menjaga kualitas sholat Anda, itu lebih bagus daripada banyak rakaatnya tapi kualitas sholatnya nggak bagus. Nah, tentu yang lebih bagus lagi kalau rakaatnya banyak, kualitas sholatnya juga bagus. Tapi kalau harus memilih, perkuat di kualitas sholatnya, bukan sekedar banyaknya sholatnya. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Nah, itu intinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal a'mali ma tutiqun fa wallahi la yamalullahu hatta tamallu, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kerjakanlah semua amal itu sekadar kekuatan kalian. Demi Allah, Allah itu tidak akan jemu memberikan pahala sampai engkau sekalian jemu beramal. Selama kita terus mau beramal karena Allah tidak ada capeknya untuk memberikan pahala kepada hambanya. Makanya kata Nabi, beramallah sekedar kemampuan kalian. Jangan sampai sekali sholat sekian banyak rakaatnya tapi terus lama nggak sholat lagi. Ini ada. Mending ini ya, kalau kita mau pakai mending-mendingan ini, mending Anda sholat witir 1 rakaat, tahajud 2 rakaat, asal konsisten terus menerus, daripada Anda mengerjakan sekali sholat sampai 50 rakaat misalnya,
plus 1 witirnya misalnya gitu ya. Tapi terus kemudian lama nggak sholat, terus sholat lagi. Mending yang konsisten aja. Kita nggak usah jauh-jauh, coba aja istiqomah witir 1 rakaat aja sebelum tidur. Kalau memang Anda berat untuk bangun sholat malam, dicoba istiqomah itu aja dulu. Nanti pelan-pelan insya Allah akan diberi kemampuan kita oleh Allah untuk bisa mengerjakan yang tahajudnya. Walaupun cuma 2 rakaat, cicil aja 2 rakaat dulu. Nanti lama-lama biasanya rohani ini merasa kurang. Kok rasa kurang? Maksud sudah 10 tahun tahajud masih 2 rakaat aja, di-upgrade kah menjadi 4 rakaat misalnya. Itu pelan-pelan. Tapi saya ulang ya, yang penting itu kualitasnya itu loh. Kualitas kita dalam sholat malam itu. Di samping kuantitasnya, yang lebih penting adalah kualitasnya tadi. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyul amali ahabbu ilallah taala, amal yang bagaimanakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi menjawab, adwamuhu wa in qalla, yaitu amal yang paling langgeng atau amal yang paling dikerjakan dengan cara yang paling konsisten, yang paling kontinu, yang terus menerus, sekalipun itu sedikit. Jadi beramal sedikit tapi terus menerus itu lebih Allah sukai daripada beramal banyak terus stop tidak beramal lagi. Nanti beramal lagi banyak terus stop tidak beramal lagi. Mending dikit tapi konsisten terus menerus. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Muslim meriwayatkan pula dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya, karena ada apa amalu Rasulillah, amalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah dimatan tuh konsisten langgeng terus menerus, dawam, jadi dilanggengkan, diteruskan terus menerus, tidak ada stopnya. Wa kana idza amila amalan asbatahu, dan jikalau beliau mengerjakan sesuatu maka beliau akan tetapi gini ya, menetapinya Nabi itu jangan Anda bayangkan terus Nabi itu terus tidak ada bolongnya. Enggak, Nabi pernah ada bolongnya juga. Nabi pernah ada bolong. Puasa kadang Nabi itu puasa rajin, kadang enggak. Nabi itu kadang mengerjakan sholat malam di awal malam, kadang di akhir malam, kadang di pertengahan malam, itu tergantung kondisi. Jadi enggak terus konsisten di akhir malam terus, enggak. Sesuai dengan konteks kemanusiaannya juga. Nabi kan manusia juga dan manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan wahyu tentunya. Nah, kita bersyukurlah pada Allah, contoh kita itu manusia. Nah, kalau contoh kita malaikat repot, contoh siapa gitu. Makanya Nabi itu pernah juga lelah, Nabi pernah capek, Nabi pernah tidur, sama sebagaimana kita, hanya beliau memang dimuliakan oleh wahyu dan dimuliakan oleh Allah sebagai uswah hasanah kita. Nah, makanya Nabi dalam salat malam itu beliau konsisten, akan tetapi posisi waktunya tidak pernah sama. Itu supaya kita ini juga belajar konsisten dari beliau juga gitu, seperti itu. Nah, demikian juga pernah Nabi tidak salat malam tapi witir tetap ya. Nabi kalau witir nggak pernah tinggal kalau witir. Pernah Nabi tidak salat malam juga, namanya manusia ya. Tapi beliau ganti, biasanya dikompensasi dengan duha 12 rakaat. Duha berapa? 12 rakaat. Jadi Nabi itu biasanya duhanya itu 4, 6, 8. Kalau semalam nggak salat malam, duhanya jadi 12 beliau biasanya. Nah, kita kalau bisa witir jangan sampai tinggal, kalau bisa witir walaupun cuma 1 rakaat. Sebelum tidur itu witir. Kok bangun udah subuh nih? Ya udah, nanti kalau bisa duha 12 rakaat. Ustaz jadi satpam nggak semua salat duha Ustaz misalnya. Ya sudah, kompensasi yang lain juga nggak ada masalah. Ya Allah, sambil jaga sebagai petugas keamanan, saya sambil baca sholawat deh, ganti semalam nggak tahajud, nggak apa-apa, silahkan. Dikompensasi, nggak harus sih, cuman supaya gini loh, supaya yang pasti kan Allah ngelihat keseriusan kita ingin beramal gitu loh. Bahwa saya ini ingin beramal dengan baik ya Allah, bahwa kemudian ada luput-luputnya ya saya kompensasi lah ya Allah. Dikompensasi dengan istighfar, dengan sholawat, atau dikompensasi dengan sodakoh dan lain sebagainya. Nabi itu biasa mengkompensasi amal begitu, itu biasa. Walaupun tidak wajib sebenarnya, akan tetapi sebagai bentuk keseriusan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdullah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, kamu jangan seperti fulan ya. Karena yaqumul lail adalah dia bangun di waktu malam, fataraka qiyamal lail, tapi dia meninggalkan salat malam. Kamu jangan seperti orang yang bangun malam tapi enggak salat malam. Apa ada orang yang bangun malam enggak salat malam? Ada, bangun cuman kencing doang. Jadi ada orang yang bangun malam tapi enggak salat malam, ada. Bangun cuman apa? Kencing doang. Bangun masuk kamar mandi ngetap tok tak masuk lagi itu nggak sholat malam. Kalau bisa bangun malam itu ya sholat malam. Masih ngantuk Ustaz, tidur lagi. Jangan salah loh, tidur di tempat sholat tahajud itu enak loh, jangan salah. Yang pengalaman pasti pernah merasakan ya. Iya, jadi kita bersolat tahajud nih sambil nunggu subuh, karena subuh masih kurang 1 jam lagi misalnya, atau kurang 2 jam lagi. Kadang tidur ya kita ya, tidur di tempat sholat itu sajadah itu, apalagi ibu pakai mukena kan, oh itu dingin anget gimana gitu ya, itu rasanya sering. Pernah ngalami nggak tidur habis sholat tahajud karena masih ngantuk, kita tidur di sajadah itu, rasanya beda loh, itu beda karena kita dalam keadaan suci, terus dalam keadaan habis bermunajat kepada Allah terus tidur. Itu bisa jadi mimpinya isyarat loh dari Allah itu. Bisa jadi itu bocoran takdir ada di situ. Bahkan saya masih ingat ada jamaah saya cerita sama saya. Jamaah saya ini ketika tahajud dia mendoakan ayahnya. Ayahnya udah meninggal dunia. Habis sholat tahajud karena beliau capek tidur di sajadah itu sambil masih pakai mukena. Terus kata jamaah saya, beliau mimpi ketemu ayahnya. Ayahnya bilang, "Rin, makasih ya," gitu. Bilang gitu ayahnya itu. Habis didoakan pasca tahajud itu loh. Ayahnya datang dalam mimpi, sudah meninggal ayahnya, dia bilang, "Rin, makasih ya," gitu. Karena sudah didoakan oleh anaknya itu. Masya Allah, itu sangat jelas sekali kata beliau. Nah, itu diantaranya. Ya pokoknya yang pernah tidur di sajadah habis sholat tahajud itu memang rasanya beda yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Ya baik, yang datang temannya yang berhasil. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya, rumusnya ya, bahwa sholat malam dalam bentuk witir 1 rakaat dengan 3 rakaat apakah beda? Ya pasti beda, karena semakin banyak yang kita kerjakan semakin banyak pula keutamaannya. Jadi semakin banyak rakaatnya semakin lebih baik. 1 itu jumlah paling dikit. Dan itu Nabi pesankan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang memang beliau ini kan pekerja kasar ya. Jadi orangnya miskin, terus kemudian ya capek lah cari nafkah untuk keluarga. Nabi melihat kelelahan pada diri mereka, daripada kemudian mereka tidak sholat malam, mending setelah sholat malam sebelum tidur walaupun cuma 1 rakaat, walaupun 1 rakaat. Kalau bisa sih ya 3 lah. 1 itu minimal. Nah tentu beda Bu ya. Jadi semakin banyak rakaat yang kita kerjakan semakin lebih baik, itu rumus dasarnya. Cuman yang lebih penting dijaga itu kualitasnya sih sebenarnya daripada banyaknya rakaatnya. Ya witir 3 lah misalnya, itu paling enggak 3.
Nah, kalau sangat lelah sekali ya baru 1 itu seperti. Tapi 1 itu udah lebih baik daripada enggak sama sekali. 1 itu udah lebih baik daripada tidak sama sekali. Begitu ya Bu ya. Ya pertama. Kemudian yang kedua mengenai bolehkah kita minta panjang umur. Kalau sependek yang saya pahami boleh. Kenapa boleh? Karena di dalam Islam itu ada beberapa amalan yang Nabi mentarghib. Mentarghib itu merangsang orang untuk mengerjakannya dengan iming-iming panjang umur. Seperti silaturahim. Barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah perbanyak silaturahim. Dan ada juga hadis sahih dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi itu yang menyebutkan, dan tiadalah seorang mukmin itu semakin panjang umurnya kecuali akan semakin lebih baik. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Nah, itu ada begitu. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Tapi sebaliknya, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa sa'amaluhu, orang yang panjang umurnya tapi buruk kelakuannya. Nanti bisa dicek dalam kitab Imam Al-Qurtubi, dalam kitab At-Tadhkirah itu sahih riwayatnya Kamakal, bahwa tiadalah bertambah panjang umur seorang mukmin kecuali lebih baik, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus perbuatannya. Jadi ada banyak hal yang Nabi memprovokasi orang untuk memiliki panjang umur gitu. Nah, berarti berharap kepada Allah panjang umur boleh, karena Nabi kan memprovokasi orang untuk panjang umur. Nah, bisa dipahami kan maksudnya ya? Saya ulang, karena banyak amalan yang Nabi rangsang orang untuk mengerjakannya dengan janji panjang umur, dan ada beberapa hal yang dikaitkan panjang umur dengan kebaikan seorang muslim, maka dengan dalil itu sebagian ulama mengatakan boleh meminta panjang umur. Saya kok malah belum pernah baca ya ulama yang melarang panjang umur kecuali ustadz. Kalau ustadz ada yang melarang memang Kalau ustadz ada memang yang melarang minta panjang umur, karenanya katanya yang minta panjang umur itu cuma iblis. Kalau ustadz ada memang, kalau ulama saya belum pernah baca, bukan tidak ada. Nanti kalau statement saya ini bisa dicek dalam pernyataan Imam Al-Qurtubi ya, di mana ada beberapa rangsangan dari Nabi untuk punya panjang umur. Itu dalam kitab Al-Qurtubi, masih di pembahasan awal itu. Nah, saya ulang ya, sependek yang saya ketahui, saya belum pernah baca ada ulama yang melarang minta panjang umur. Tapi panjang umur yang mubarakah loh ya, panjang umur yang mubarakah. Tapi kalau ustadz yang melarang minta orang panjang umur ada memang, saya pernah baca juga. Dan saya juga pernah dengar ada ustadz juga yang mengatakan yang minta panjang umur itu cuma iblis. Itu ada, itu memang ada yang apa namanya? Ya, itu ada di surat Toha kalau saya nggak salah itu, saya lupa itu. Yang iblis minta wa antinila yaumi yub'ats, ya kasih saya tangguh sampai hari kiamat itu. Nah, itu yang saya tahu ya. Tapi secara umum minta panjang umur boleh. Nah, dan panjang umur itu nanti terserah Allah. Apakah kuantitasnya akan ditambah ataukah kualitasnya yang ditambah? Kita tahu ya, beberapa ulama-ulama kita itu wafat di usia muda. Imam Sibaweh rahimahullah rahmatan wasiatan usianya baru sekitar 26 tahun. Imam Nawawi 44 tahun. Imam Syafi'i 54 tahun kurang lebih. Banyak ulama-ulama kita itu yang wafat di usia muda, tapi karena barokah ya, karena barokah. Jadi walaupun di usia muda wafatnya, sampai sekarang ilmunya masih kepake. Bahkan saya mohon maaf, nama Imam Bukhari, nama Imam Syafi'i, nama ulama-ulama besar kita itu Imam Nawawi, itu bisa jadi lebih sering disebut daripada nama kita. Ya kan? Nama Pak Adi dengan Imam Bukhari lebih sering Imam Bukhari disebut. Nama saya juga gitu, kalau saya agak sering bahkan subhanallah. Ya, gitu ya kira-kira Bu ya. Jadi boleh Bu kita minta panjang umur. Nah, yang gini loh, yang nggak bisa dirubah itu kalau ajal udah datang. Kalau ajal belum datang kan, maaf ya kan kita ini belum tahu ajal kita kapan. Nah, kalau Israel atau malaikat maut udah muncul jek depan kita itu, nah itu udah ajal namanya. Itu nggak bisa negosiasi lagi. Nggak bisa dimajukan atau dimundurkan walaupun cuma sesaat. Tapi, saya ulang ya, tapi kalau ajal belum datang, selama ajal belum datang, negosiasi masih berlaku. Saya sudah ceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu pada saat ditelan oleh ikan, Allah menceritakan kalau bukan karena tasbihnya Yunus,
Kami jadikan perut ikan itu sebagai kuburannya sampai di kiamat. Artinya apa? Pada saat ditelan oleh ikan itu Nabi Yunus sudah direncanakan wafat. Tapi Allah batalkan rencana itu karena ajalnya belum datang, malaikat mautnya belum turun. Beliau negosiasi dengan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya kira itu Bu ya. Nah, jadi makanya kalau ingin tidak mati-mati berbanyak baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu Allah yang jamin loh. 87 itu surah Al-Anbiya, 88-nya Allah bilang wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana Yunus, kami akan selamatkan orang-orang yang beriman yang mau baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, kita berusaha kan, ajal belum datang, kita berusaha. Walaupun kalau udah waktunya mati biasanya lupa baca. Ya baik, kita terakhir. Silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Kalau saya yang belum bau soto di belakang saya. Kalau Pak Atip kemana ya Pak Atip? Paling lagi ada acara di Taspen Pak. Oh, okay. Ada mungkin. Kalau tidak ada, ya kita cukup. Baik. Kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh